Jadi tim ICE ini berfungsi melakukan dua hal. Pertama, melakukan cyber patrol, patroli cyber untuk konten-konten tertentu yang memang menjadi isu nasional ataupun isu yang memang harus mendapat penanganan segera. Yang kedua, tim ICE juga memiliki tugas untuk merangkum atau mengumpulkan laporan-laporan masyarakat dalam aduan-konten.id untuk menentukan atau mengklarifikasi sekaligus melakukan verifikasi terkait dengan konten-konten yang diadukan masyarakat, apakah masuk kategori konten ilegal yang harus diblokir atau tidak. Dalam hal konten tersebut berdasarkan analisa tim ICE memenuhi prinsip adanya pelanggaran, maka akan dilihat kembali pelanggarannya apakah berkaitan dengan lembaga atau sektor tertentu atau berkaitan dengan pornografi dan perjudian. Kalau berkaitan dengan kewenangan lembaga atau institusi tertentu, maka tim ICE akan meneruskan konten tersebut kepada institusi atau lembaga yang memiliki kewenangan. Tim ICE juga menerima pengaduan atau laporan-laporan langsung dari institusi atau lembaga, dan akan diberlakukan sedikit berbeda dengan yang aduan masyarakat. Karena aduan yang diterima tim ICE dari lembaga adalah aduan yang sudah atau telah melalui proses verifikasi dari lembaga tersebut, sehingga dalam hal ini Kominfo hanya sebagai eksekutor dari para pemohon, dalam hal ini lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan. Ya, tim analisa mandiri itu bekerja berdasarkan dua cara, ada by human, ada by machine ya. By human itu betul-betul manusia atau tim kami melakukan verifikasi secara faktual setiap aduan, kemudian dibuatkan kesimpulan apakah aduan tersebut melanggar atau tidak melanggar. Kemudian verifikasi by machine itu Kominfo memanfaatkan teknologi AI, Artificial Intelligence, untuk melakukan analisa terhadap ribuan atau bahkan puluhan ribu konten yang di crawling atau yang dikumpulkan dari mesin pencari, kemudian dianalisa by system oleh AI, kemudian AI memberikan rekomendasi kepada tim verifikator, dan tim verifikator hanya akan melakukan verifikasi singkat ya untuk memastikan akurasi dari hasil kerja mesin crawling tersebut. Bagi warganet yang memang mau melaporkan situs atau konten termasuk akun media sosial, bisa melalui kanal kami di layanan aduan-konten.id. Layanan ini 24 jam bekerja dan didukung oleh tim yang jumlahnya lebih dari 100 orang untuk menghandle laporan-laporan masyarakat, dan 24/7, jadi 7 hari termasuk hari libur juga kami selalu bekerja untuk memastikan aduan bisa diproses dengan lebih cepat. Jadi memutus akses atau memblokir itu bukan sebuah solusi dari setiap masalah yang ada di internet. Itu merupakan salah satu upaya yang menjadi kewajiban pemerintah yang diatur di Undang-Undang ITE untuk mengendalikan konten internet. Nah, kenapa dinyatakan demikian? Karena secara teknis pada prinsipnya internet itu menganut prinsip asas terbuka. Artinya selalu ada cara untuk mengakses konten yang memang sudah diputus aksesnya. Nah, fungsi pemblokiran adalah melakukan pengendalian, artinya mengurangi dampak atau mengurangi kemungkinan orang mengakses lebih banyak lagi terhadap konten atau situs yang dilarang. Karena itu bagian dari hilir dalam proses pengendalian konten, jadi pemblokiran. Nah, bagian hulunya apa? Bagian hulunya adalah kesadaran masyarakat dalam bentuk literasi yang bagus, kemudian program-program sosialisasi pemerintah untuk memastikan masyarakat punya kesadaran, itu menjadi salah satu program hulu yang harusnya juga menjadi prioritas bagi kita semua, di samping masalah pemblokiran itu sendiri. Ini kerja bersama, jadi tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi pemerintah, masyarakat, kemudian sektor pendidikan, orang tua kalau di rumah. Jadi kerja bersama, kemudian kombinasi, kolaborasi dari banyak pihak ini akan membuat ekosistem internet kita jauh lebih baik. Jadi tidak hanya bicara fokus pada pemblokiran, karena pemblokiran itu bukan sebuah solusi dari semua masalah di internet.
konten-konten kreatif atau platform-platform kreatif pada dasarnya sesuai dengan ketentuan di peraturan perundang-undangan merupakan konten yang dibolehkan ya. Namun demikian dalam proses mereka menerima sebuah konten untuk ditampilkan ke publik harus ada mekanisme filtering mandiri atau mekanisme censorship bergantung pada aturan dari masing-masing negara. Konten-konten yang ada di Reddit atau Vimeo dalam beberapa tahun yang lalu ketika dilakukan pemutusan akses, tim menemukan adanya konten-konten yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga kemudian setelah berusaha dikomunikasikan dengan pemilik platform dan tidak ada jawaban yang spesifik, maka kemudian diputuskan untuk melakukan pemutusan akses. Namun demikian, dalam hal platform tersebut mengajukan permohonan normalisasi, tentu tim dari Kominfo akan menyambut dengan baik dengan catatan tadi proses filtering konten-konten yang dilakukan secara mandiri tetap dilakukan, baik itu dilakukan secara manual dari tim platform ataupun dilakukan secara otomatis dengan teknologi yang mereka miliki. Ya, jadi di aduan konten itu yang dilaporkan tidak hanya situs atau konten, tapi bisa juga akun gitu. Yang paling penting dalam laporan di aduan konten.id adalah bukti. Ya. Sampaikan atau screenshot atau capture bukti tersebut, kemudian dilampirkan, disertakan URL akun maupun URL situs yang bisa dianalisa oleh tim verifikasi kami. Jadi peraturan menteri yang sedang disiapkan adalah peraturan menteri terkait dengan mekanisme pemberian sanksi terhadap penyelenggara sistem elektronik yang melanggar peraturan perundang-undangan. Jadi sanksi itu ada prosedur yang sangat ketat ya, ketika pemerintah harus mengenakan sanksi kepada penyelenggara. Tahapan-tahapan prosedurnya harus dilalui dulu. Nah, prosedur pengenaan sanksi ini kemudian harus dituangkan dalam satu peraturan. Nah, peraturan Menteri Kominfo atau rancangannya ini sedang disiapkan untuk mengakomodir kebutuhan pengenaan sanksi tersebut. Ya, memblokir sebuah platform, ya, termasuk platform media sosial, merupakan jalan terakhir ya, dalam PM5 ketika banyak terjadi pelanggaran atau sanksi-sanksi lain yang sudah dikenakan tidak bisa dipatuhi oleh penyelenggara media sosial atau platform tersebut. Ada mekanisme namanya peringatan, ada mekanisme namanya pengenaan sanksi denda, kemudian ada juga mekanisme sanksi administratif lainnya. Kemudian ketika semua sanksi atau semua cara dari pemerintah untuk melakukan atau untuk menegur platform yang tidak mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka sesuai dengan peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tadi, pemerintah juga punya kewenangan untuk memberikan sanksi berupa pemutusan akses. Tapi itu kembali lagi itu adalah upaya terakhir. Jadi upaya terakhir ketika semua cara yang dilakukan tidak bisa dipatuhi oleh penyelenggara platform media sosial ataupun platform PSE atau penyelenggara sistem elektronik lainnya. Untuk pengiriman konten-konten ilegal atau konten-konten yang melanggar kesusilaan kepada orang yang tidak dikenal, gitu. Sebetulnya Kominfo punya satu unit namanya unit penyidikan, ya, PPNS, yang fungsinya adalah melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran tindak pidana ITE. Mengirim konten asusila kepada orang lain, ya, dan konten tersebut memang bisa dipastikan dalam satu tafsir yang sama bahwa itu konten asusila, maka merupakan pelanggaran pasal 271 Undang-Undang ITE yang bisa dikenakan pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Konten yang berkaitan dengan kesusilaan ataupun pengancaman itu tidak harus kontennya tersebar atau diakses secara publik gitu. Konten yang disampaikan secara private berupa ancaman, baik itu fisik maupun psikis, terutama kalau dalam hal ancaman psikis atau fisik, harus dipastikan dulu apakah potensi ancamannya bisa diwujudkan atau tidak. Dalam hal potensi ancamannya bisa diwujudkan atau kemungkinan besar bisa diwujudkan, maka unsur pemenuhan pasal pengancaman, yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE terpenuhi. Dan itu bisa dilakukan proses hukum, baik itu oleh penyidik Polri maupun penyidik PPNS di Kominfo. Termasuk juga konten-konten kesusilaan. Dalam hal sudah bisa dipastikan bahwa konten berkaitan dengan misalnya pornografi atau kecabulan,
maka meskipun itu dilakukan secara private, kecuali dalam hal untuk kebutuhan atau kepentingan sendiri, itu termasuk dalam konteks tindak pidana kesusilaan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, dan itu bisa diproses hukum. Dalam hal pengancaman yang berkaitan dengan potensi diwujudkan atau tidak, diperlukan biasanya ahli psikolog ya, atau mungkin ahli yang memang bisa memberikan makna atau tafsir terhadap kata-kata berupa ahli bahasa yang bisa memberikan satu pendapat bahwa ada atau tidaknya potensi untuk diwujudkan terhadap ancaman tersebut. Mengadukannya ke layanan email kami di cybercrimes@kominfo.id. Betul, karena itu maksudnya ranah cybercrime. Kalau ranah cybercrime itu ranah represif atau penegakan hukum, sedangkan aduan konten itu lebih ranahnya ke preventif atau pencegahan terhadap perbuatan pelanggaran hukum. Udah sih Pak, udah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.